Selamat pagi pemirsa, senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam kesempatan kali ini bersama saya Luciarvi Dasniar dalam kompilasi berita Phone News. Pemirsa, aksi Kamisan kembali dilaksanakan oleh para aktivis HAM di depan Istana Negara. Berikut laporan selengkapnya. Baik, dengan Meza di sini melaporkan adanya aksi Kamisan di depan Istana Negara Jakarta dalam rangka menagih janji keadilan untuk peristiwa Rumoh Gedong Aceh. Aksi ini dihadiri oleh para aktivis, termasuk keluarga korban hingga para mahasiswa di Indonesia. Suasana penuh harapan untuk terwujudnya keadilan bagi korban sangat terasa pada acara Kamisan yang digelar tepat di depan Monas ini. Para aktivis berkumpul menghadap Istana Kepresidenan Jakarta untuk menuntut keadilan bagi korban-korban pelanggaran HAM berat. Nah, saya di aksi Kamisan ini, ya saya ini dari JSKK, Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan. Mengapa kami mengadakan aksi Kamisan? Aksi Kamisan ini adalah cara kami bertahan, berjuang untuk membongkar kebenaran, mencari keadilan, melawan upah dan melawan hidup. Di tengah suasana riuhnya ibu kota, para aktivis tetap semangat untuk menyuarakan keadilan melalui pidato hingga nyanyian. Pasti menang, harus menang, rakyat berjuang. Sebagai anak muda, ya saya terketuk ya, maksudnya kayak sudah selama itu kasusnya masih belum juga terkuak, padahal itu udah jadi rahasia umum kan, udah rahasia umum, kita sudah tahu siapa pelakunya, siapa dalang-dalangnya, tapi masih saja tidak terkuak. Ini jadi bukan soal belum atau tidaknya ya, tapi mau atau enggaknya kasus ini diselesaikan, mau atau tidaknya masalah ini diselesaikan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Suasana meriah menyelimuti area Plaza Balai Kota Bogor dalam acara nonton bersama pertandingan sepak bola U23 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Uzbekistan. Berikut laporan selengkapnya. Pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, pemerintah Kota Bogor menyelenggarakan acara nonton bersama laga pertandingan sepak bola U23 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Uzbekistan. Acara diberlangsungkan pada pukul 8.30 malam waktu Indonesia Barat di Plaza Balai Kota Bogor. Bersama saya Naya Sofia, saya melaporkan bahwa diadakannya acara nonton bersama semifinal Timnas Indonesia melawan Uzbekistan di depan Balai Kota Bogor yang diselenggarakan oleh Pemkot Bogor. Acara berlangsung dengan meriah, terlihat dari banyaknya masyarakat yang dengan antusias mengikuti jalannya pertandingan melalui layar tancap yang telah disediakan. Iya, jadi antusias, terus ada kebersamaannya, gitu. Jadi Indonesia jadi kayak bersatu gitu. Seiring berjalannya waktu, suasana acara semakin memanas. Hal ini dapat terlihat dari semakin membludaknya warga yang ingin menonton bahkan hingga mencapai area seberang balai kota. Dalam rangka menjaga keberlangsungan acara serta menangani ledakan penonton yang menimbulkan kemacetan, Dinas Perhubungan dikerahkan untuk menangani arus lalu lintas. Dilihat oleh rekan-rekan sekalian, banyak masyarakat yang antusias ya dengan adanya ajang Piala Asia ini. Mungkin dari kami diupayakan untuk pengaturan parkirnya dengan upaya arus lalu lintas. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Suasana tegang tampak dirasakan oleh para peserta UTBK yang sedang menjalankan ujiannya di kampus IPB Cilibende Bogor. Berikut laporan selengkapnya. Suasana ketegangan menyelimuti para peserta yang tengah mengikuti sesi UTBK pada tanggal 3 Mei 2024. Kampus IPB Cilibende turut menjadi salah satu lokasi dilaksanakannya SNBT tahun ini. Baik, dengan Meza di sini melaporkan langsung di kampus IPB Cilibende sedang berlangsungnya UTBK SNBT gelombang 1 sesi 1. Terlihat para orang tua yang sedang menunggu putra-putrinya yang sedang melaksanakan UTBK. Proses berlangsungnya ujian dibagi ke dalam 2 sesi. Sesi pertama dimulai pada pukul 6.45 hingga pukul 10.30.
Sementara itu, sesi kedua berlangsung dimulai pada pukul 12.30 hingga pukul 16.15. Sejumlah persiapan telah dilakukan oleh para peserta UTBK demi memaksimalkan hasil ujian mereka. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh narasumber kami. Tadi aku OTW jam 5, terus nunggu di sini. Kayak lega banget gitu, kayak lega gitu, kayak dari kemarin tuh overthinking terus gitu, kayak gimana ini gitu. Terus akhirnya pas tadi udah ini cobain kayak lega gitu, walaupun rada deg-degan sih, masih kepikiran buat soalnya. Harapan aku gak bisa lolos sih di perguruan tinggi. Suasana ketegangan tak hanya dirasakan oleh para peserta, namun juga oleh para orang tua yang turut andil dalam mendampingi putra-putri mereka dalam sesi UTBK hari ini. Kita sudah diskusi dengan guru di sekolahnya itu sejak kelas 11 kita sudah diinfokan. Kita juga konsultasi, kemudian juga tanya info-info dari pengalaman peserta yang sudah pernah ikut, baik lewat jalur prestasi, lewat jalur SNBP juga, prestasi raport, dan termasuk jalur ini. Paling kita berdoa saja semoga dalam melaksanakan mengerjakan soal-soal yang mudah, kemudian anaknya juga diberikan kemudahan juga sehingga bisa apa yang dia cita-citakan itu tercapai dan lulus dengan baik. Pelaksanaan SNBT 2024 masih akan berlangsung hingga gelombang kedua yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 hingga 20 Mei 2024 mendatang. Demikian informasi yang saya sampaikan, kembali ke studio. Untuk mengetahui perkembangan teknologi pertanian yang ada saat ini, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengunjungi wilayah peternakan yang berlokasi di kampus IPB Dramaga Bogor. Berikut laporan selengkapnya. Pemirsa, hari ini saya sedang berada di dalam kandang peternakan IPB loh. Kira-kira ada apa aja sih di dalam kandang peternakan? Yuk ikuti perjalanan saya. Dalam rangka menelusuri perkembangan teknologi pertanian, pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 kemarin, saya mengunjungi area peternakan yang terdapat di kampus IPB Dramaga. Pemirsa, tahu nggak sih kalau sektor pertanian itu nggak hanya tentang tumbuhan aja loh. Ada sektor kehutanan, perikanan, dan peternakan. Nah, di samping saya ini adalah salah satu sektor pertanian yaitu peternakan yang bertempat di kandang peternakan IPB. Di tempat ini dapat terlihat kandang-kandang untuk berbagai hewan seperti sapi, kuda, ayam, kambing, dan masih banyak lagi. Selain itu, juga dilakukan perawatan kepada setiap satwa yang ada. Setiap aspek dimulai dari perawatan kandang, pangan, vitamin, pembersihan, hingga regenerasi. Diperhatikan dengan cermat untuk memastikan kesejahteraan dan kesehatan yang optimal bagi hewan ternak. Kandang-kandang di peternakan ini dirancang untuk memastikan keamanan dan kenyamanan bagi hewan ternak dengan perhatian penuh terhadap faktor-faktor seperti ventilasi, suhu, dan kebersihan kandang untuk memastikan kenyamanan dan kesehatan hewan ternak. Kandang-kandang ini juga dirancang agar hewan ternak dapat bergerak dengan bebas. Selain itu, pangan yang diberikan kepada hewan ternak dipilih dan disiapkan dengan cermat sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi setiap satwa. Saat ini saya sedang berada di salah satu kandang dan saya bersama dengan salah satu anggota UKM Berkuda IPB. Halo Kak, kalau boleh tahu namanya siapa? Saya Guala Muhammad Abdan. Oke, dari UKM Berkuda IPB ya Kak. Kalau boleh tahu perawatan kuda di sini tuh bagaimana sih Kak? Biasanya kalau perawatan tiap hari itu kuda keluar kandang pukul 6 itu setelah makan pukul 5, jadi makan pukul 5 setelah itu keluar kandang. Habis itu setelah keluar kandang ada grooming sampai jam 9. Kalau untuk pakan di sini tuh kuda-kudanya menggunakan pakan seperti apa Kak? Kalau di sini itu kita ada 2 pakan. Jadi pertama itu pellet sama yang kedua rumput. Pemberiannya itu 2 kali setiap hari. Jadi 2 kali rumput, 2 kali pellet.
saya sedang berada di kolam Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB. Sektor perikanan juga menjadi salah satu fokus utama pada bidang pertanian. Sektor perikanan dikembangkan baik dalam aspek pendidikan maupun riset melalui fasilitas dan program yang ada. Dalam upaya memajukan sektor perikanan, terdapat berbagai inovasi dan teknologi terbaru. Hal ini terlihat pada tambak perikanannya yang menggunakan teknologi kincir air sebagai salah satu sarana penunjang dalam sistem budidaya. Tambak intensif dapat membantu menghasilkan dissolve oksigen yang akan dibutuhkan. Sebagai bagian dari kegiatan pengembangan sektor perikanan di kampus, mahasiswa IPB secara aktif terlibat dalam memberikan perawatan yang optimal untuk ikan-ikan yang ada. Nama saya Niko Fairul Rizal. Di sini tuh sebagai apa, Kak? Di sini sebagai mahasiswa BDP angkatan 58. Kalau boleh tahu perawatan ikan-ikan di kolam di situ gimana sih, Kak? Di sini kan di sana tuh ada kolam pembesaran, di situ kolam pembenihan khusus ikan dan juga ada kolam larva ya. Untuk kurang lebihnya tuh sama, ada kayak pemberian pakan. Kalau misalnya buat pembesaran tuh 4 kali sehari di jam 8, 11, 1, dan 4. Nah itu kadang emang nggak boleh kelewat gitu, emang kebilang strict lah kalau pembesaran. Nah kalau untuk indukan tuh kadang 2 kali sehari pun cukup. Kecuali yang larva juga 4 kali sehari, memang karena strict juga kalau larva kan. Terus ada juga nanti tuh dilakukan pengecekan kualitas air per hari, yang per hari ada kayak DO, suhu, pH, dan per minggunya juga ada kayak tan, nitrit, nitrat. Terus nanti kalau per minggu tuh dilakukan pergantian air. Kalau pembesaran tuh kurang lebih 2 kali atau 3 kali per minggu, sedangkan kalau pembesaran tuh kadang sekali seminggu aja. Untuk dilakukan budidaya di sini tuh kebanyakan ikan nila merah dan juga ikan nila hitam. Tapi kadang ada yang penelitian tuh ikan lele juga ada, ikan patin ada. Di sana juga setahu saya ada udang faname juga. Pemirsa, sekarang saya berada di Teaching Farm IPB. Tempat ini sekaligus menutup perjalanan kita hari ini. Sektor pertanian tidak hanya menjadi teori di dalam kelas, namun turut diwujudkan dalam praktik. Terlihat dari tempat yang menjadi pusat pengajaran pertanian, yaitu Teaching Farm Sadifa. Tempat ini merupakan sarana diseminasi Fakultas Pertanian IPB. Saat mengunjungi tempat tersebut, pengunjung langsung disuguhi pemandangan yang memukau. Terdapat berbagai jenis tanaman, mulai dari cabai, nanas, hingga sayuran hidroponik yang ditanam dengan beragam metode pertanian modern. Bahkan, terdapat juga greenhouse yang menjadi tempat ideal bagi tanaman-tanaman tertentu untuk tumbuh optimal tanpa terpengaruh oleh cuaca eksternal. Mengisi hari libur tak lengkap rasanya jika tidak mengunjungi tempat wisata bersama dengan keluarga atau orang tersayang. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengunjungi salah satu destinasi wisata yang berlokasi di Kota Bogor. Berikut laporan selengkapnya. Menikmati hari libur dengan berjalan-jalan di Kota Bogor tidak afdol rasanya kalau tidak mengunjungi destinasi wisata yang ada di sini. Untuk itu, saya mengunjungi salah satu destinasi wisata yang ada di Kota Bogor, yakni Taman Wisata Sumber Karya Indah atau juga yang dikenal dengan nama SKI. Ya, taman wisata yang berlokasi di Jalan Katulamparaya nomor 6 Kecamatan Bogor Timur ini merupakan salah satu destinasi wisata yang cukup ramai dikunjungi di saat hari libur. Untuk masuk ke dalam taman wisata ini, Anda tidak perlu mengeluarkan biaya sepeser pun. Namun, jika Anda membawa kendaraan, maka Anda hanya perlu membayar biaya untuk tiket parkir saja, yakni Rp3.000 untuk motor dan Rp5.000 untuk mobil.
lagi ada di Taman Wisata SKI Tajur. Kalian penasaran gak sih ada wahana apa aja di sini? Yuk ikutin keseruannya. Memasuki pintu masuk, saya disuguhkan dengan pemandangan taman wisata yang asri dengan banyaknya pepohonan dan kolam air. Selain itu, Anda juga dapat melihat burung-burung yang ada dalam sangkar loh. Setelah selesai melihat burung dalam sangkar, saya melanjutkan perjalanan menuju kolam besar dengan air mancur yang ada di taman wisata ini. Kolam ini dipenuhi dengan ikan-ikan yang dapat Anda lihat dari jarak dekat. Oh iya, Anda juga dapat memberi makan ikan-ikan yang ada di sini loh. Cukup dengan memberi pakan ikan dengan harga Rp3.000 di warung terdekat. Setelah selesai mengunjungi kolam air mancur, saya pun beristirahat sejenak sebelum menuju ke wahana selanjutnya. Oh iya, bagi Anda para orang tua yang sedang membawa sang buah hati, tidak perlu khawatir anak Anda akan merasa bosan, karena Taman SKI menyediakan sarana bermain untuk anak-anak, sehingga Anda bisa mengawasi anak Anda sambil beristirahat di bangku yang telah disediakan. Setelah puas beristirahat, saya kemudian segera beralih ke wahana yang selanjutnya, yakni Flying Fox. Cukup dengan membayar tiket sebesar Rp20.000 per orang, Anda sudah dapat mencoba wahana ini. Bisa, sekarang aku mau menaiki salah satu wahana, yaitu Flying Fox. Nah, pemirsa, percobaan pertama saya menaiki wahana ini nyatanya tidak berjalan mulus. Belum siap saya meluncur, saya sudah jatuh duluan deh. Hahaha. Setelah selesai mencoba wahana Flying Fox, tak lupa kami menemui salah satu staf dari Taman Wisata SKI untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait Taman Wisata ini. Baik pemirsa, saya sedang bersama dengan salah satu pengelola di tempat Taman Wisata SKI. Nah, dengan Bapak siapa? Perkenalkan ya, nama saya Bambang, Humas dan Marketingnya Wisata SKI ini. Memang dimulai dari awal pembangunan SKI itu sebenarnya dari toko tas juga ya, pabrik. Jadi kita punya pabrik tas yang memang MOU dengan semua Matahari Department Store seluruh Indonesia gitu. Makanya terciptalah taman-taman wisata SKI seperti itu. Ada taman bermain, ada waterpark, kemudian ada kampus juga seperti itu. Kira-kira untuk pengembangan usahanya nih fokusnya di mana? Saat ini fokusnya di waterpark dulu. Bahkan kita sedang membangun kolam baru, punya program satu edukasi wisata di sini. Edukasi wisata apa sih? Ada edukasinya, ada wisatanya. Bagi Anda yang ingin mencari oleh-oleh, Taman Wisata SKI juga menyediakan tempat berbelanja loh. Di sini Anda bisa menemukan berbagai barang mulai dari baju hingga tas yang cantik dan menarik. Setelah selesai melakukan wawancara, selanjutnya kami mengunjungi wahana Waterbook, salah satu wahana yang menjadi andalan dan paling banyak dikunjungi. Pemirsa, sekarang saya lagi ada di tempat yang seger-seger loh, apalagi kalau bukan Waterpark SKI. Yuk ikutin keseruannya. Anda bisa menikmati wahana ini cukup dengan membayar Rp50.000 untuk satu orang. Di dalam waterboom ini, Anda bisa menikmati beberapa fasilitas, mulai dari seluncuran air, ember tumpah, hingga penyewaan ban.
Baik pemirsa, saya sedang bersama salah satu pengunjung Waterpark SKI. Baik Ibu, boleh perkenalkan dengan siapa? Saya dengan Ibu Lisna, saya perwakilan orang tua murid dari SD Sukasari, Bogor Timur. Saya kesini bersama rombongan SD anak saya, tapi saya paling terakhir pulang karena anak saya masih betah di sini. Kira-kira untuk kesan-kesannya di Nyaman, kebersihannya terjaga, nyaman sih. Makanya anak saya nggak mau pulang ini. Paling terakhir kita pulang, rombongan udah pada pulang duluan. Ya. Halo pemirsa, sekarang saya mau nyobain wahana namanya Boogie Card. Yuk! Di wahana ini, Anda dapat menikmati pengalaman mengendari mobil melewati lintasan yang sudah disediakan. Cukup dengan membayar sebesar Rp40.000 saja, Anda dapat mencoba wahana ini untuk 2 kali putaran. Nah pemirsa, itu tadi beberapa wahana yang udah saya coba di Taman Wisata SKI. Jadi, untuk kalian yang udah jenuh di rumah, tunggu apa lagi? Langsung agendakan liburan ke Taman Wisata SKI. Dalam rangka melestarikan kebudayaan Indonesia, Sekolah Vokasi IPB kembali melaksanakan festival budaya yang berlokasi di alun-alun Kota Bogor. Berikut laporan selengkapnya. Festival Budaya Nusantara merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh mahasiswa Program Studi Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB. Acara diberlangsungkan sebagai upaya untuk memperkuat identitas budaya lokal, mendorong partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya, serta mempromosikan keanekaragaman budaya di Indonesia. Selain itu, acara ini juga menjadi ajang bagi para generasi muda untuk dapat menggali dan memperluas pengetahuan mengenai budaya bangsa. Acara Festival Budaya berlangsung dengan sangat meriah. Banyak masyarakat yang dengan antusias mengikuti berjalannya acara. Masyarakat yang menghadiri acara ini pun berasal dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda. Halo pemirsa, sekarang saya sedang berada di Festival Budaya Nusantara ke-15 yang diselenggarakan oleh Sekolah Vokasi PB University Program Studi Komunikasi Digital dan Media. Acara ini diselenggarakan di alun-alun Kota Bogor dan akan menampilkan berbagai kebudayaan Indonesia mulai dari Sabang hingga Merauke. Dengan adanya berbagai pameran dari beberapa kebudayaan yang berbeda, para pengunjung dapat melihat, mengenal, dan mempelajari berbagai kebudayaan yang ada di Indonesia mulai dari Sabang hingga Merauke. Acara Festival Budaya menghadirkan berbagai penampilan kebudayaan, dimulai dari tampilan rumah adat, baju adat, tarian, upacara adat, makanan, hingga miniatur kebudayaan lainnya. Para pengunjung yang hadir pun mencicipi makanan yang disajikan secara gratis, serta berfoto dengan para peserta dengan baju adat yang dikenakan. Selanjutnya, kami akan mengajak Anda untuk melihat salah satu kebudayaan yang ada di dalam acara ini, yakni Jawa Barat. Dengan menghadirkan nuansa khas suku Sunda, kebudayaan Jawa Barat menghadirkan berbagai kebudayaan, mulai dari makanan khas, pakaian, alat musik, permainan, hingga senjata tradisional. Baik pemirsa, sekarang saya sedang berada di stand Jawa Barat dan di sini saya bersama pasangan dari Jawa Barat. Nama saya Muhammad Zahra Musyafa Sanusi sebagai maskot pria dari Jawa Barat. Nama saya Keiko Sanabel sebagai maskot wanita. Nah kalau dilihat nih kan udah serasi banget nih. Kira-kira perbedaannya apa sih dari baju adat Jawa Barat untuk pria dan wanita?
Jadi baju adat yang kami kenakan itu bernama baju pengantin putri, yang dimana ciri khasnya itu berwarna putih, kemudian memakai sarung juga. Kemudian perbedaan yang paling mencolok dari pria dan wanita ini terletak pada pada kepala wanita, kemudian keris atau kujang pada pria. Namun kesamaannya kami memakai pelanti untuk melakukan itu. Pada acara, Budaya Sunda juga menghadirkan pertunjukan drama dengan mengangkat salah satu dongeng khas Sunda, yakni Kabayan dan Nyi Itong. Drama Kabayan dan Nyi Itong sendiri merupakan sebuah cerita rakyat Sunda yang mengisahkan kehidupan seorang pemuda bernama Kabayan yang terkenal cerdik dan humoris, dan istrinya yakni Nyi Itong yang setia dan bijaksana. Nyaeta, si Kabayan dan si Itong kudu kawin ayeuna. Selain menampilkan drama, budaya Jawa Barat juga menghadirkan tari tradisional khas Sunda loh. Namanya tarian Rampak Gendang. Dalam bahasa Sunda, rampak memiliki arti bersama-sama, sedangkan gendang merujuk pada alat musik perkusi yang dimainkan. Masih belum selesai dengan drama dan tarian, kebudayaan Sunda juga punya satu penampilan lagi nih yang nggak boleh dilewatkan, yakni upacara Mapak Pengantin. Mapak pengantin merupakan sebuah adat dalam kebudayaan Sunda dengan tujuan untuk menyambut kedatangan pengantin ke rumah. Dalam bahasa Sunda, mapak mempunyai arti menyambut dan pengantin mempunyai arti yaitu pengantin. Sehingga jika diartikan, mapak pengantin memiliki arti menyambut pengantin. Ngomongin budaya Sunda, gak afdol rasanya kalau belum melihat kulinernya. Ya, kebudayaan Sunda menghadirkan berbagai makanan tradisional yang bisa Anda cicipi secara gratis loh. Baik pemirsa, sekarang saya sedang bersama dengan pengunjung di Festival Budaya Nusantara. Baik Ibu, boleh diperkenalkan? Iya, selamat malam, saya Arta. Kira-kira untuk kesan mengikuti acara ini apa ya Bu? Kesan saya pertama-tama memang tadi itu menyenangkan ya kesannya, karena menghadirkan dari berbagai budaya Nusantara yang ada di sini. Terus kemudian mini booth-nya itu kemudian diperkenalkan sampai dengan ke makanannya, tariannya dan sebagainya gitu. Itu yang menarik banget sih. Ya. Kira-kira untuk tahun depan mau ada lagi nggak sih Bu acara? Boleh, tapi nanti perlu untuk dipersiapkan lagi mungkin dalam space yang besar lagi ya, itu lebih bagus gitu, dikemas lagi. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Baik pemirsa, sekian beberapa kegiatan yang ada di Festival Budaya Nusantara yang ke-15. Dan jangan lupa nantikan Festival Budaya selanjutnya di Kota Bogor. Pemirsa, demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan dalam sesi berita hari ini. Saya Luciarvi Dasniar beserta seluruh rekan yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya.